Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Sekaligus ini hari Bayangkara tahun 76 tahun Bayangkara bertepatan dengan 5 Juli 2022, 63 tahun Dekret Presiden. Jadi kenapa kita peringati? Karena ini sebuah sejarah yang mengingatkan pada suatu saat negara itu tidak baik-baik saja. Jadi pada waktu itu memang terjadi sebuah konflik interest yang begitu tajam antara komunisme, PKI dan Islam khususnya untuk menentukan dasar negara. Nah, kemudian karena tidak mencapai korum dan tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka kemudian Soekarno memberanikan diri di dalam situasi dan kondisi yang sangat genting, situasi kondisi yang darurat, mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang intinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara waktu itu tahun 1950. Para hadirin, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jadi Soekarno sebagai presiden waktu itu hanya mengenal satu kata, yaitu Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan beliau di dalam pemerintahannya selama 21 tahun tidak pernah mengintroduksi atau mengenalkan adanya Pancasila 1 Juni 1945. Nah, sekarang ini oleh kelompok atau oleh partai yang mengaku sebagai pelanjut perjuangan yang Presiden Soekarno menjadikan 1 Juni Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa dan negara. Bahkan Ibu Megawati di dalam HUT dari ulang tahun PDIP yang ke-44 di Jakarta Convention Center waktu itu menyatakan bahwa negara sudah mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa dan negara. Ini adalah merupakan satu pengkhianatan besar terhadap konstitusi, sebab di dalam konstitusi kita tidak mengenal Pancasila lain. Tidak ada Pancasila itu tidak tanpa predikat. Jadi Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pas alinea yang keempat. Kemudian di samping itu ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah, tetapi bisa menimbulkan sebuah kegaduhan. Sebab di dalam Kepres Hari Lahir Pancasila disebutkan bahwa rumusan itu memang berkembang 1 Juni, kemudian 22 Juni, kemudian 18 Agustus yang akhirnya menjadi Pancasila Dasar Negara. Jadi kalau Pancasila 1 Juni 1945 ini kemudian dikemukakan sebagai sebuah ideologi bangsa dan negara, maka akan ada Pancasila lain, yaitu Pancasila 22 Juni 1945. Nah, ini akan menjadi keterbelahan ya. Sebagaimana dulu pada waktu dekret presiden antara sosialisme komunis dengan partai Islam Masyumi. Nah, ini yang tidak kita kehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi di dalam sejarah kita itu sebetulnya Pancasila itu adalah dasar negara.
bukan sebuah ideologi yang harus kemudian diatur oleh pemerintah. Jadi ideologisasi Pancasila itu di dalam sejarah kemerdekaan kita telah mengharu biru, ya, telah membuat persoalan yang cukup berat, ya, di mana dulu zamannya Bung Karno, ya, ada Manipul Ustik, kemudian ada 7 bahan pokok indoktrinasi, kemudian melahirkan Nasakop. Itu karena memang diideologisasikan Pancasila. Kemudian juga di zaman Pak Harto, Orde Baru, ada P4, Eka Prasetya Pancakersa, ada BP7, kemudian ada penataran dan lain sebagainya. Bahkan ada asas tunggal yang harus, ya, diikuti oleh seluruh ormas dan orpol. Akhirnya terjadi keributan, kerusuhan, dan berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto. Nah, ini tidak kita kehendaki. Karena apa? Sejak awal Insinyur Joko Widodo mulai 2014 itu menunjukkan visi misi yang ke arah ideologisasi Pancasila. Ya. Sebagai penggerak pemersatu dan lain sebagainya, kita bisa melihat dan membaca di di rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 pada buku 1 agenda pembangunan nasional. Di situ dikatakan bahwa ideologi Pancasila 1 Juni adalah ideologi bangsa Indonesia. Kemudian kita tahu bahwa Bapak Presiden kita mengeluarkan kepres tentang hari lahir Pancasila, kemudian diikuti dengan unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila yang akhirnya menjadi BPIP. Nah, BPIP ini oleh MUI, ya, oleh Kongres Umat Islam terakhir, MUI menolak supaya BPIP itu dibubarkan. Nah, ini kelihatannya justru mau dibuat undang-undangnya untuk mengganti undang-undang HIP yang akhirnya secara masyarakat luas menolaknya, kemudian diganti oleh rancangan undang-undang BPIP. Ini merupakan satu kompromi politik saja. Oleh sebab itu, kenapa ini penting? Karena ini adalah landasan negara. Nanti kita khawatir bahwa BPIP itu nanti kalau sudah menjadi diundangkan, maka akan menjadi super body, ya, sebuah badan yang akan menentukan siapa yang Pancasilais, siapa yang tidak Pancasilais, ormas mana yang Pancasilais, ormas mana yang tidak Pancasilais, partai mana yang sesuai Pancasila dan partai mana yang tidak sesuai Pancasila. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat riskan sekali. Oleh sebab itu kita meminta kepada pemerintah, kepada DPR RI, kepada MPR RI untuk tidak mengagendakan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebab haluan ideologi Pancasila, RUU HIP yang sudah dipending. Tes. Undang-undang HIP yang sudah dipending itu sesungguhnya sudah ada di dalam berbagai macam peraturan, sehingga seolah-olah akan dipaksakan RUU BPIP harus lolos. Karena apa? Karena BPIP adalah merupakan satu fungsinya adalah membuat garis besar haluan ideologi Pancasila. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sudah ada di sana berpedoman kepada haluan ideologi Pancasila. Kemudian di dalam undang-undang yang lain, undang-undang tentang sistem ilmu pengetahuan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada juga
harus berpedoman kepada haluan ideologi Pancasila. Nah, ini perlu dicermati. Oleh sebab itu pengantar semacam ini membuat Solo Madani Indonesia Jaya untuk menyampaikan pernyataan sikap yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh saudara kita Ketua SMIJ Solo Madani Indonesia Jaya, yaitu Dr. Andes Haji Suparno. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, sebelum saya bacakan pernyataan sikap ataupun mengenang kembali Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia ataupun pengurus Solo Madani Indonesia Jaya yang hadir pada siang hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada awak media ataupun wartawan yang hadir pada siang hari ini. Akan saya sampaikan pernyataan sikap ataupun apa yang menjadi istilahnya peringatan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas oleh pembina kita Solo Madani Indonesia Jaya, maka kami sebagai Perkumpulan Solo Madani Indonesia Jaya sebagai organisasi masyarakat ikut andil nyata mengawal keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi dan landasan dasar bernegara dari para pendiri bangsa menyatakan sikap. Pertama, semangat Dekret Presiden 5 Juli 1959, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 ke pangkuan Ibu Pertiwi yang di dalam pembukaannya tercantum Pancasila sebagai dasar negara perlu direaktualisasikan oleh pemerintah dan semua elemen bangsa. Kedua, menjelang perhelatan pemilu serentak, Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 yang secara resmi sudah dimulai tahapannya pada tanggal 14 Juni 2022 di KPU Pusat Jakarta, memerlukan persiapan ekstra dari seluruh elemen masyarakat, terutama aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan pejabat. Peristiwa tragis yang mengharu biru pada pemilu 2019 sebelumnya, ratusan korban petugas KPPS meninggal, ribuan yang jatuh sakit, dan keterbelahan anak bangsa menjadi cambuk untuk bekerja jujur, profesional, dan lebih baik lagi. 3. Semua partai politik sebagai instrumen demokrasi penerus perjuangan proklamasi 17 Agustus 1945 supaya kembali ke khitoh perjuangan, menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan tanpa terpengaruh oleh ideologi dan paham lain yang bertentangan dengan dasar negara, seperti liberalisme, kapitalisme, dan komunisme yang pernah dilakukan PKI, membonceng pemerintah, mempengaruhi, dan memperkuat lahirnya Nasakom. 4. Semua partai politik, khususnya PDIP, yang mayoritas menguasai istana dan gedung dewan, serta selalu membawa nama besar
dan nilai-nilai perjuangan Soekarno dalam pergerakan partainya diharapkan mampu mempelopori tegak kembalinya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai suatu rangkaian kesatuan konstitusi, membangun jati diri bangsa dan negara, nation and character building, dalam keberagaman agama dan budaya berbasis kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. 5. Penyebutan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa dan negara adalah sebuah pengkhianatan dan penyelewengan terhadap dasar negara RI. Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila sama sekali tidak mengintroduksi apalagi merekomendasikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia. Karena hanya ada satu Pancasila dasar negara RI yang sila-silanya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI ataupun NRI 1945. Tidak ada Pancasila 1 Juni 1945 maupun Pancasila 22 Juni 1945. 6. Menyerukan pemerintah Joko Widodo menghentikan upaya ideologisasi Pancasila oleh negara melalui BPIP dan rancangan undang-undang BPIP karena akan menimbulkan pro dan kontra klaim terhadap penafsiran Pancasila yang seharusnya melindungi kebinekaan atau kebinekaan tunggal ika. Sebaliknya, berusaha memberikan solusi konstitusional sesuai ketetapan MPR nomor Romawi 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional dan TAP MPR nomor Romawi 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Jika diperlukan mengadakan dialog nasional berkaitan dengan falsafah negara Pancasila, sehingga menjadi sebuah pegangan bersama dan disepakati demi menyongsong kehidupan bernegara yang lebih baik, tidak menjadikan ideologi falsafah negara sebagai alat oligarki penguasa. 7. MPR, DPR, dan DPD RI supaya mengambil langkah mengembalikan marwah kedaulatan negara, bersatu bersama anak bangsa melawan upaya penggeseran falsafah dasar negara Pancasila yang agamis ke arah ideologi yang bercita rasa sosialis, komunis, dan kapitalis. Mewaspadai dan bersatu melawan infiltrasi asing, terutama dari PKC, Partai Komunis Cina, ke dalam lembaga negara melalui investasi, kerjasama bilateral antar negara dan partai, utang, pengiriman tenaga asing, legal maupun ilegal, dan lain-lain. Demikianlah pernyataan sikap Seluruh Madani Indonesia Jaya atau SMIJ sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam upaya membangun masyarakat Madani Indonesia sesuai dengan jiwa dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Solo Madani, 5 Juli 2022, Sekretaris Khairul Ahyar ST MKOM, Ketua DRS Yusuf Parno, Ketua Pembina Ustadz Sobarin Sakut. Demikianlah pernyataan sikap dalam rangka memperingati Dekret Presiden 5 Juli 1959. Semoga bermanfaat dan ini menjadi kontribusi dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terkait dengan mengenang 63 tahun Dekret Presiden 5 Juli
1959. Dan mudah-mudahan rekan-rekan wartawan bisa menyebarluaskan apa yang kita sampaikan pada acara siang hari ini ke seluruh media sosial yang ada, dan bisa sampai terutama ke Presiden Joko Widodo, sehingga beliau bisa memahami sejarah yang sebenarnya terkait dengan Pancasila. Bukan lahir pada tanggal 1 Juni, tapi Pancasila dijiwai oleh Piagam Jakarta. Demikian, mungkin dari saya sebenarnya atau mana? Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada pertanyaan, monggo. Ini kita backgroundnya supaya ngumpul semua bertanya. Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manang dari Portal Bengawan. Jadi membaca poin-poin dari pernyataan sikap yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, saya ingin lebih secara penegasan ini terkait masalah BPIP, bahwa menurut pandangan Solo Madani Indonesia Jaya sendiri tentang BPIP ini, bukankah dulu ada wacana untuk itu dibubarkan karena menuai polemik di masyarakat terkait masalah ideologi Pancasila. Kalau dari pandangan Solo Madani Indonesia Jaya sendiri, Pak, sejauh ini fungsi BPIP itu sendiri dalam konteks kalau Islam itu banyak mudaratnya atau bermanfaat dan tidak bermanfaatnya. Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Nanang. Jadi apa yang direncanakan adanya BPIP, pertanyaan tadi banyak manfaat atau madorotnya, jelas dari kacamata Solo Madani Indonesia Jaya dan aktivis maupun para ulama itu memandang BPIP banyak madorotnya, karena itu merupakan penyimpangan dan penyelewengan apa yang menjadi kesepakatan dari pendiri negara kita ini, yaitu tentang Pancasila itu harusnya dijadikan sebagai dasar negara. Jadi hanya untuk mengatur bagaimana kita ini bernegara, bukan diarahkan kepada ideologi. Nah, kalau sudah sampai kepada ideologi, itu kita sudah ada sebelumnya, dulu adanya asas tunggal. Nah, ini pun juga akan menjadikan penyelewengan atau penyimpangan, bahkan pengkhianatan terhadap para pahlawan yang telah berjasa untuk mendirikan negeri ini dengan Pancasila sebagai dasar negara, bukan dijadikan ideologi. Nah, ini khawatirnya kalau sampai asas tunggal yang dulu pernah kita dapatkan, adanya P4 dan lain sebagainya, itu banyak akan mudorotnya ketika ada pertanyaan di sekolah. Ya, umpama saja kamu melaksanakan sholat itu melaksanakan Al-Quran surat apa, atau hadis apa, atau Pancasila nomor berapa, atau P4 nomor berapa. Nah, ini akan jadi luar biasa penyimpangannya. Kalau sampai siswa ini menjawab bahwa melaksanakan sholat itu melaksanakan Pancasila nomor 1 sebagai ideologi, nah ini akan ya istilahnya bersifat jauh sekali. Padahal itu adalah untuk melaksanakan Quran Sunnah, bukan melaksanakan Pancasila. Itu. Terima kasih. Mungkin ada dilengkapi dari Ustaz Sobrain atau yang lain. Jadi ketua BPIP dari awal memang sudah menunjukkan agen-agen
Terus kan beliau mengatakan bahwa agama itu adalah musuh terbesar Pancasila daripada kesukuan. Ini salah menurut sejarah. Dulu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat ya, atau NKRI atau NRIS ya, itu adalah mendirikan negara-negara bagian itu atas dasar kesukuan, Pak. Ada negeri Jawa Tengah, ada negeri Maluku, ada negara macam-macam. Yang menyatukan apa? Agama. Yang kemudian dipelopori oleh Pak Natsir waktu itu dengan musik integralnya, melobi bahwa bisa saja kita bersuku-suku. Kalau di dalam Al-Quran itu kan kamu dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Padahal kita sudah tahun 1928 sudah mengatakan bahwa kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kenapa nggak bisa disatukan? Jadi ini salah ini. Justru yang membuat pecah itu kalau kita sudah ada merupakan satu kebanggaan terhadap daerahnya masing-masing. Kemudian ada diskriminasi. Tapi Pak Agama begitu assalamualaikum kalau dalam Islam ya, dia tidak peduli mau dia Cina, mau dia itu Ambon, mau dia jadi lintas daerah. Oleh sebab itu ini sangat berbahaya sekali. Maka rekomendasi dari Kongres Umat Islam waktu itu yang terakhir di di Babel, Bangka Belitung, dia menyarankan supaya BPIP itu dibubarkan. Nah ini malah mau dikuatkan dengan RUU BPIP untuk legal standingnya. Jadi ini produk negara yang kemudian semua harus taat. Dan BPIP itu di dalam kepresnya Presiden Jokowi adalah fungsi dan tugasnya membentuk garis besar haluan ideologi Pancasila. Ya.